Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Albeani dengan NIM 1930102076, jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Abdul Hadi. Baiklah, kita langsung saja. Rancangan penelitian saya yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Penggelapan Kendaraan Bermotor. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan dapat tercipta dengan cara setiap masyarakat harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Hukum Islam merupakan hukum yang paling komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan, baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan antar manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Namun, belakangan ini terjadinya krisis perekonomian yang berpengaruh besar terhadap masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatkan kejahatan dan meningkatnya pengangguran sehingga sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pergaulan hidup diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Tergantung cara apa yang mau digunakan, ada cara yang melanggar dan ada cara yang tidak melanggar norma hukum. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan. Lingkungan kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai aktivitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, serta antara larangan dan ancaman ada hubungan yang erat. Oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, meningkatnya kasus tidak pidana pencurian kendaraan bermotor akan meningkatnya lagi pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikategorikan menjadi dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir dan pencurian yang diancam dengan hukuman had. Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum. Semua itu diatur dan ditegaskan dalam jarima ta'zir, yaitu semua jarima yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai. Kedua, rumusan masalah. Pokok-pokok permasalahan yang pertama, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Ketiga, tujuan penelitian. Di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kedua, untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan. Selanjutnya, kita membahas tentang kerangka berpikir. Di sini ada dua kerangka. Yang pertama, kerangka teoritis dan yang kedua, kerangka konseptual. Yang pertama kita membahas tentang kerangka teoritis, di mana ada 4. Yang pertama,
definisi pengertian tindak pidana. Yang kedua, definisi pengertian pencurian menurut hukum Islam. Yang ketiga, definisi pengertian hukum pidana. Dan yang keempat, jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Pertama, definisi pengertian tindak pidana. Sejatinya, pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tutrosodibio dalam bukunya Kamus Hukum, pidana adalah hukuman. Pada hakikatnya, sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembinaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin tuntas. Karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Marjono Reksadeputro menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapuskan dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Secara umum, istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian berbeda. Hukuman ialah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nasab yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang mengacu pada akibat dari perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, definisi pengertian pencurian menurut hukum Islam. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum Sudarno, pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Asarik adalah isim fa'il atau kata pelaku dari kata kerja saraka mencuri. Mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam. Secara umum mencuri adalah mengambil barang orang lain, dengan kata lain sesuatu yang bukan miliknya. Dan beberapa pendapat mengenai pengertian mencuri. Menurut Wahba Az-Zuhaili, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk penggunaannya, kata ini adalah istarakus sami, mencuri dengan menyandap pembicaraan, dan musarak atun nazhar, mencuri pandang. Menurut Muhammad Syaitut, mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjadi barang tersebut. Sedangkan menurut Syahid Sabik, mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah. Ketiga, definisi pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Muljadno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma-norma sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan diatainya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Keempat, jenis-jenis tindak pidana penggelapan. Di sini ada 3. Yang pertama, penggelapan biasa.
Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, penggelapan ringan. Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan harganya tidak lebih dari 25, diatur dalam pasal 373 KUHP. Yang ketiga, penggelapan dengan pemberatan 25. Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapatkan upah, pasal 374 KUHP. Pembahasan selanjutnya, kerangka konseptual. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Tindak pidana menurut Locetio, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Ketiga, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh suatu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan mengalih milik atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Pembahasan selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang pidana pencurian telah banyak dilakukan. Husnan Amiruddin telah meneliti tentang pencurian pulsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitiannya yaitu tindak pidana pencurian pulsa menurut hukum positif dan hukum Islam. Perspektif hukum Islam, pencurian termasuk perbuatan dosa besar, termasuk pencurian pulsa baik itu karena alasan persaingan bisnis maupun karena kemiskinan. Para ulama telah sepakat tentang keharuman, begitu juga hukuman para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam Al-Quran. Syahrul Alam telah meneliti tentang tinjauan kriminologis terhadap pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak atau studi kasus di Kota Makassar tahun 2014 sampai 2015. Hasil penelitiannya yaitu bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah faktor pengaruh dari lingkungan, teman sebaya, terjadinya disfungsi keluarga, serta karena cara berpikir instan. Rizky Ariwan Rinaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional atau UPN, Surabaya yang berjudul Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor atau Mobil ditinjau dari Pasal 480 Ayat 1 dan 2 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil, yang mana kasus tersebut diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hakim sebelum memberikan putusan, hakim menggali, mengikuti dan memahami norma-norma hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat, di mana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pembahasan selanjutnya, metode penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Maka, jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jelas langsung terjun ke lapangan. Kedua, jenis data penelitian. Dalam penelitian empiris, data yang digunakan yaitu yang bersumber melalui bahan hukum berkaitan. Yang pertama, bahan hukum primer. Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancari pihak yang berkaitan dengan masyarakat. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu sangat berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, memahami, menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, jurnal, Al-Quran, dan tafsir serta kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan permasalahan dibahas, dan dalam penelitian empiris bahan sekunder ini adalah wawancara untuk memperkuat bahan primer. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam peneliti ini dikumpulkan melalui dua cara. Yang pertama, wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kedua, dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang pada subjek atau lokasi penelitian. Keempat, teknik pengolahan data. Pengolahan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu mengumpulkan data baik dari hasil peneliti atau dari literatur yang berhubungan dengan judul peneliti maupun dari hasil proses pewawancara di lapangan. Kelima, teknik analisis data. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif, yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada, serta hasil wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.